Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saya Deandra Permana Mutabi melaporkan langsung dari SMA Negeri 1 Singaparna. Saat ini, sekolah tengah menghadapi persoalan yang serius, yaitu persoalan mengenai kebijakan KDM yang mengakibatkan efek domino. Efek domino tersebut yaitu membludaknya jumlah siswa di satu kelas. Kondisi ini tentu mengakibatkan proses belajar mengajar terganggu. Untuk menggali informasi lebih lanjut, saya akan mewawancarai salah satu guru BK di SMA Negeri 1 Singaparna. Baik, dengan Bapak siapa, Pak? Pak Barkah Agus Salam. Baik, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai membludaknya jumlah siswa di satu kelas. Apa ya kendala yang terjadi apabila satu kelas terlalu padat? Yang pertama akan berbeda dari suasana sebelumnya ataupun pola mengajar dari sebelumnya yang biasa mengajar dengan jumlah siswa 36 orang ataupun 39 orang sekarang menjadi 49. Tentu ini akan merubah ke suasana yang ada di kelas dan pembelajaran yang ada di kelas. Yang kedua, mengenai kondusivitas di kelas juga akan berdampak. Yang tadinya 36 orang menjadi 49. Tentu kondusivitas di kelas akan berubah juga, tapi semuanya akan akan baik-baik saja atau semuanya akan bisa terkendali dengan strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, baik, Pak. Lalu di ruang kelas mana sajakah yang terlihat bahwa jumlah siswanya tersebut melebihi kapasitas ideal gitu, Pak? Hampir di seluruh siswa kelas 10 karena ya kemarin ada program pencegahan anak putus sekolah. Jadi banyak siswa yang terutama di kelas 10 dan ini baru kebijakan tahun sekarang. Tentu di semua kelas 10 kapasitas yang biasanya 36 menjadi 47 atau 48 orang suasana di kelasnya. Jadi hampir di kelas 10 1 sampai kelas 10 12. Baik, Pak. Lalu kapankah kebijakan ini mulai diterapkan di sekolah ini? Kebijakan pencegahan ini baru diterapkan tahun sekarang, tahun ajaran 2025-2026. Jadi baru diterapkan, ini program dari Pak Gubernur. Jadi untuk mencegah anak putus sekolah. Jadi baru tahun sekarang. Untuk kedepannya kurang tahu sampai kapan. Tapi baru dimulai tahun sekarang. Oke, Pak. Menurut Bapak, siapakah yang paling terdampak dari kebijakan ini? Apakah guru atau siswa? Yang berdampak dua-duanya. Yang pertama dari siswa juga, yang kedua guru dengan strategi mengajarnya, siswa dengan kondusivitas di kelasnya. Tapi ini bukan menjadi masalah juga. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi guru untuk menerapkan strategi yang baik di dalam kelas gitu. Baik, Pak. Lalu mengapakah jumlah siswa sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar? Ya, anak sekarang kalau 36 orang, yang biasa 36 sekarang menjadi 49. Selebihnya itu kan ada yang mengobrol di kelas dengan karakter yang berbeda. Tentunya ini akan berdampak juga ke proses pembelajaran. Kondusivitas di kelas, kemudian strategi pembelajaran di kelas ini akan berdampak juga. Ya tadinya 36 menjadi 49 pasti akan menjadi suasana baru lah. Jadi akan berdampak juga pada siswa ataupun guru. Baik, Pak. Lalu bagaimanakah menurut Bapak solusi yang paling baik untuk menyelesaikan masalah ini? Solusi yang paling baik satu dari gurunya juga menerapkan strategi pembelajaran yang tepat bagi siswa. Yang kedua di kelas juga dilengkapi dengan fasilitas yang memadai gitu, dari mulai kursi, bangku ataupun kalau ada kipas pakai kipas supaya di kelas tidak sumpek gitu ataupun tidak pengap di kelasnya. Kan berhubung dengan yang tadinya 36 sekarang 49, otomatis suasana ataupun suhu di kelas juga berbeda gitu ya, kan lebih panas dan lain sebagainya. Jadi harus dari segi gurunya menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, dari sekolah juga dilengkapi fasilitas yang memadai di kelas gitu. Baik, Pak, terima kasih telah menyisihkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Sama-sama.
Demikian laporan dari saya. Saya Dandra Permana Mutabi melaporkan untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.